Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda catatan tentang gereja Palmarian di Spanyol dalam hubungannya dengan Maria dan beberapa hal yang lain. Kita tahu gereja Palmarian itu ciri khasnya itu sangat Katolik, atribut-atributnya. Ada juga gelar paus di dalam komunitas tersebut, dan gelar itu muncul atas klaim dari seseorang, ya, klaim dari diri sendiri yang mengaku mendapat penglihatan dari Bunda Maria. Maria diceritakan tidak puas dengan gereja Katolik yang sekarang, maka harus ada gereja Katolik baru yang lebih sejati, yang lebih murni, begitu. Gereja Katolik yang sekarang sudah disisipi dengan aliran-aliran atau kelompok-kelompok dunia yang membuat menjadi tidak lagi satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Maria protes dengan gereja Katolik yang sekarang, ya. Dan kalau mau diibaratkan itu, kalau Maria punya anak yang dilahirkan itu nakal, maka musnahkan anak nakal itu dan mari buat anak baru. Seperti itu. Ya, bisa dikatakan demikian kemunculan dari sekte Palmarian itu. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan seputar catatan ini. Yang pertama, gereja Palmarian itu pasti bukan gereja apostolik atau rasuli. Karena apa? Karena tidak memiliki jalur apostolik itu. Mereka memang mengklaim diri apostolik, tetapi sebenarnya tidak sah secara kanonik. Itu pernyataan resmi dari gereja Katolik Roma. Mereka membangun kepercayaannya sendiri. Jadi mereka membangun fondasinya di atas wahyu personal dan bukan di atas seperti gereja Katolik Roma yang membangun fondasi di atas dasar iman para rasul, iman komuniter. Sedangkan mereka membangun di atas dasar iman atau kepercayaan personal pribadi. Dan tokoh itu mengangkat dirinya sendiri dengan mengatasnamakan wahyu ilahi. Ya. Pertanyaannya, sejauh mana kita bisa percaya bahwa wahyu itu memang dari yang ilahi? Otoritas mana yang seharusnya menetapkan dan menegaskan mana sesuatu yang disebut wahyu ilahi dan mana yang sebetulnya sekedar halusinasi? Ini ya. Apakah setiap orang itu bebas menciptakan klaim-klaim demikian, dengan begitu bebas juga akhirnya merancang dan mendirikan komunitas gereja baru? Ini catatan penting. Nah, dalam iman Kristiani, sesuatu disebut sebagai benar sejauh itu mendukung pertumbuhan tubuh Kristus. Ya. Dalam bingkai iman, sesuatu disebut benar ketika arahnya adalah pertumbuhan tubuh Kristus. Sesuatu sudah jelas palsu kalau arahnya adalah penghancuran, pemisahan, dan pemecah belahan. Memang godaan setan adalah rangsangan untuk menikmati jalan sendiri, dalam kebebasan pikiran sendiri, daripada jalan bersama, tetapi dalam kepedihan dan penderitaan. Setan memang menggoda kita supaya kita terangsang untuk jalan dan lari sendiri dalam kebebasan, dan kita bisa atur seperti apa yang kita rancang daripada bertahan untuk berjalan bersama dalam kepedihan dan penderitaan. Caranya itu macam-macam. Ada yang mengatasnamakan penampakan Maria, ada yang mengatasnamakan Alkitab, ada yang mengatasnamakan penampakan Yesus, ada yang mengatasnamakan Roh Kudus, dan lain-lain. Dan saudaraku semua, hanya orang yang sungguh punya cinta akan tubuh Kristus yang akan tetap tinggal dan membangun tubuh Kristus. Seperti kata-kata pemazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebaliknya, orang yang tak punya cinta akan tubuh Kristus akan memilih membangun tubuh baru berdasar pada selera, pandangan, perasaan, dan kepentingan dirinya sendiri.
dan mungkin juga berdasar pada kepandaiannya sendiri. Mereka berdalih bahwa mereka punya cinta akan tubuh Kristus. Sejatinya tidak ada cinta yang berujung pada perceraian. Ya, jadi kalau ada gereja mengatasnamakan cinta akan Kristus, tetapi berangkat dari permusuhan pada tubuh Kristus, itu bukan cinta. Karena cinta tidak pernah berujung pada perceraian. Yang kedua, catatan saya, gereja atau sekte Palmarian berangkat dari peristiwa penglihatan penampakan Bunda Maria yang gempar di salah satu daerah di Spanyol. Namun, sadarilah saudaraku sekalian, bahwa kepercayaan kita tentang Bunda Maria hanya sejauh hal itu mengarah pada Kristus dan gerejanya. Ya. Anda ingat ketika sedang berrosario, pernyataan yang paling awal dari rosario adalah credo, aku percaya. Jadi bingkai dari devosi kepada Maria dalam doa rosario adalah iman gereja. Tidak ada devosi kepada Maria yang terlepas dari aku percaya, dari credo. Tidak ada devosi kepada Bunda Maria yang berdiri sendiri, apalagi mengantar orang untuk menyimpang dari iman gereja akan Kristus. Kalau itu memang benar Maria Ibu Yesus, pasti penampakan itu mengajak orang untuk lebih menyatu dengan gereja. Mengajak orang untuk bersikap taat dan rendah hati, untuk bertahan dalam penderitaan dan kepedihan, lebih menaruh perhatian pada Kristus putranya dan gereja sebagai tubuh mistik Yesus Kristus putranya itu. Kalau nyatanya Maria malah seakan menghimpun orang untuk memprotes dan memisahkan diri dari tubuh Kristus, lalu mengoyak-ngoyak untuk membuat tubuh baru, masihkah kita percaya itu sebagai Maria Ibu Yesus? Saya duga inilah akibat dari orang yang suka devosi tetapi malas ikut ekaristi. Ingat saudara-saudari bahwa setan atau iblis adalah raja segala dusta dan pemalsuan. Dan sampai hari ini otoritas gereja Katolik tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk mengakui kebenaran peristiwa penampakan Maria yang memicu munculnya sekte Palmarian tersebut. Catatan saya yang ketiga, sekte Palmarian tampil dengan busana dan atribut Katolik yang indah dan mengagumkan. Tetapi ingatlah bahwa gereja itu bukan sekedar tentang atribut yang indah. Gereja bukan sekedar tentang musik, suasana yang syahdu, himne, syair. Bukan sekedar tentang seni arsitektur, gerakan-gerakan yang terlihat sakral, wajah saleh, simbol-simbol Alkitabiah. Gereja bukan sekedar tentang kebaktian yang megah dan khotbah yang memukau atau lambaian tangan membentuk tanda salib. Gereja bukan sekedar kumpulan orang yang berhasrat untuk memukau dunia dengan aksi-aksi dramatis kekanak-kanakan itu. Gereja adalah tentang perjalanan panjang dalam darah dan air mata. Gereja adalah tentang perjalanan panjang dalam jatuh dan bangun, dalam penderitaan, dalam luka, dalam kejatuhan, dalam penyaliban. Gereja adalah tentang berjalan bersama ke Gunung Tabor, tapi juga berjalan bersama ke Getsemani dan Golgota. Gereja adalah tentang perjuangan menyuarakan suara Kristus, perjuangan menampilkan wajah Kristus, termasuk wajah yang dilukiskan tak seperti anak manusia lagi. Gereja adalah tentang ketaatan, kesetiaan. Gereja adalah tentang penyangkalan, tetapi juga tentang pertobatan. Lagi-lagi saya ingat dengan renungan saya tentang
Veronica yang mengusap wajah Yesus. Ya. Kalau kita memang protes terhadap wajah gereja yang sudah tak lagi anggun, maka caranya bukan dengan meludahi dan malah membuat wajah itu tampak tak lagi elok untuk dipandang, tapi ambillah sapu tangan, mendekatlah dan usaplah wajahnya. Jadi cara menunjukkan cinta bukan dengan meludahi lalu menggambar wajah baru, tetapi justru dengan mendekatkan diri pada wajah itu dan mengusapnya. Catatan yang keempat, sadarilah saudara-saudariku bahwa rupa-rupa gerakan selama 2000 tahun yang dibuat oleh setan untuk merobohkan gereja Katolik. 2000 tahun, bayangkan. Baik itu usaha dari kelompok atau agama lain, maupun dari kelompok oknum dalam gereja itu sendiri. Setan tahu bahwa kalau gereja ini sungguh-sungguh satu, kudus, Katolik, dan apostolik, kalau seluruh orang Kristiani di dunia ini terikat dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi gereja. Itulah sebabnya sampai kapanpun setan akan merongrong gereja. Mulai dari penganiayaan fisik, memicu perpecahan pandangan teologi. Tetapi menariknya, mengapa hal ini selama 2000 tahun hanya dialami oleh gereja Katolik? Tidak ada institusi di dunia ini yang semenarik gereja Katolik Roma untuk diobok-obok. Tidak ada institusi di dunia ini yang semenarik gereja Katolik Roma untuk ditekan, dipersekusi, dianiaya, dibuli, dihina, diolok, diangkat ke media sosial untuk menciptakan isu baru. Hanya gereja Katolik Roma yang selalu tampil di panggung dunia selama 2000 tahun dengan rupa-rupa dinamikanya. Kalau orang sungguh punya kesadaran rohani yang baik, dia akan masuk dalam pertanyaan, ada apa dengan gereja Katolik Roma? Mengapa dunia seperti sedemikian membencinya dan seakan tak menghendaki kehadirannya, padahal perjuangannya secara terang benderang diketahui dunia sebagai perjuangan yang baik dan benar. Dan bagaimana bisa institusi yang diguncang-guncang selama 2 milenium ini masih bisa bertahan dengan suara kenabian yang konsisten sampai hari ini? Seorang yang punya kepekaan rohani, dia akan bertanya tentang hal ini. Ada apa di dalam gereja Katolik? Ya, gereja Katolik Roma, ada apa di dalamnya? Sampai 2000 tahun, dunia begitu tertarik untuk mempersoalkan kehadirannya. Saudara-saudari, demikian catatan saya tentang sekte yang menyebut diri Gereja Palmarian. Saya berharap dengan beberapa catatan ini kita belajar untuk tahu mana yang sejati dan mana yang memaksa diri untuk terlihat sejati. Perjalanan panjang Gereja Katolik Roma selama 2000 tahun menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa dasar dari Gereja Katolik Roma sejatinya adalah Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua.